Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Raga Aulia, mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta, Prodi PGSD. Mau nanya Bu sedikit mengenai struktur organisasi kepramukaan di SDIT Al Hidayah. Apakah ada Bu? Alhamdulillah ada, Neng. Untuk strukturnya itu sendiri gimana Bu? Untuk struktur itu kita untuk pimpinan langsung dipimpin oleh kepala sekolah sebagai pembimbing, penasehat ya. Kemudian ya sebagai pembina, di sini kan ada susunannya strukturnya. Kepala sekolah sebagai penasehat sekaligus pembimbing utama. Kemudian pembinanya itu ibu saya sendiri, Endang Budiarti, dan juga ibu dibantu oleh rekan ibu ada Pak Suri, kemudian ada juga Ananda Rafi Zahwan. Untuk mengenai jadwal kepramukaan tersebut gimana Bu? Kita jadwal untuk pramuka itu dijadwalkan ketika di jam selesai pembelajaran. Di hari Jumat itu anak-anak kan belajar cuma sampai jam 10. Jadi dari jam setengah 11 itu, setengah 11 sampai dengan setengah 12 itu kita ambil untuk pramuka. Berarti setelah jam pelajaran ya Bu? Iya. Ya? Kegiatannya apa aja Bu yang masuk kategori rutin dan non rutin? Untuk ini kan karena untuk anak siaga dan penggalang ya, SD. Jadi untuk siaga itu untuk pengenalan pertama untuk baris berbaris dulu PBB itu kita terapkan paling dasar, karena untuk anak-anak siaga dan kelas 4, 5, 6 itu kita ajarkan baris berbaris supaya nanti ketika mereka dalam upacara mengenal bagaimana untuk disiplin, sikap siap bagaimana, sikap hormat bagaimana, istirahat bagaimana. Untuk penggalang hanya untuk sementara hanya seperti itu, tapi tetap aja ada kegiatan-kegiatan umpamanya kegiatan tali temali ya kan. Kemudian mereka menghafal mengenal Dasa Dharma dan Trisatya. Seperti itu. Untuk mendukung semua kegiatan itu, gimana kondisi sarana dan prasarana pramuka di sekolah ini? Alhamdulillah ya ada, walaupun masih banyak kekurangannya, tapi kita tetap berusaha untuk menutupi dengan umpamanya kegiatan yang lain. Anak-anak umpamanya sarana ini nggak ada, oke kita alihkan ke bagaimana caranya kita berusaha supaya sarana tersebut terpenuhi. Kalau untuk ruang administrasi sendiri gimana Bu? Ruang administrasi untuk ini kita gabung di kantor aja, di kantor anak-anak, di kantor sekolah. Kalau enggak kita di kantor OSIS, di ruang OSIS anak-anak kita adakan seperti itu. Berarti kalau misalnya buat gugus depan sama pembina di OSIS. Kalau soal penilaian gimana sistem penerapan di sekolah? Kita penilaiannya dari sikap kepribadian anak, kemudian dari akhlaknya, dari kedisiplinannya, kemudian dari sopan santunnya, seperti itu kita ambilnya. Apakah gugus depan ini pernah meraih prestasi Bu? Budep ya, ini kita kayak pernah sekali waktu itu ya, pernah kita mengadakan acara di Cibubur. Nah, waktu itu kita ke Cibubur dengan budep-budep yang lain. Acara apa itu sudah agak lupa ya karena beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah lain untuk kegiatan pramuka ini. Adapun untuk kegiatan-kegiatannya lomba-lomba sering ikut, walaupun tidak juara, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti. Yang penting anak-anak punya motivasi, keinginan, dan mereka juga punya keinginannya tersalurkan, begitu mereka juga tahu itu pramuka itu seperti apa, seperti itu. Berarti buat kegiatan anak-anak cukup bagus ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita juga kan kadang kan suka itu pernah berapa kali mengadakan perjusa di sekolah, walaupun kita nggak adanya di sekolah, kita
kegiatan perjusa diadakan di sekolah, mabit diadakan di sekolah, seperti itu. Harapan Ibu apa untuk pramuka di sekolah ini ke depannya? Harapannya, ya. Harapannya ingin lebih baik lagi untuk sekolah ini, karena kan pramuka itu kan sekarang masuk ke dalam kurikulum wajib ya. Benar. Nah itu jadi harus lebih ditingkatkan lagi untuk menggali potensi anak-anak, untuk menggali karakter, kita untuk membangun kembali karakter anak-anak itu, apalagi sekarang kan kepramukaan itu kan bisa untuk mendisiplinkan ya kan, kemudian membentuk karakter anak, kemudian bisa banyak yang kita ambil dari kegiatan-kegiatan pramuka itu, seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Semoga kegiatan pramuka di sekolah ini makin maju dan sukses. Amin, sama-sama. Semoga juga ya Neng Rada, semoga kuliahnya bagus, mendapatkan Amin. nilai yang memuaskan, dan mudah-mudahan masih berapa tahun sih? Masih lama. Masih lama. Semester nggak apa-apa Neng. Semoga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Sekian wawancara saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.